baik. Dewi sangat istimewa. Saya mau sampaikan ini kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet sudah. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap si Triple S ya, semoga sehat selalu. Nah sebelumnya gue juga pengen mohon maaf dulu karena mungkin udah seminggu lebih gue belum upload video baru karena memang kayaknya masih hati ini masih pengen banget liburan ya kan. Libur lebaran tuh kayaknya cepet banget berlalu. Tahu-tahu kita sudah harus back to reality lagi cuy, kembali ke aktivitas seperti sebelumnya gitu. Tapi ya harus kita jalanin ya kan. Ditambah lagi di tengah-tengah gempuran Walid ini cuy. Gimana pandangan kalian menanggapi fenomena Walid ini? Apakah kalian termasuk salah satu orang yang mungkin ngerasa wah penghinaan nih, atau justru kalian sebaliknya, kalian adalah orang yang ngerasa justru itu bagus, itu adalah kritikan kepada seluruh kaum muslimin di muka bumi, bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Jadi bagaimana seharusnya kalian berdakwah, bagaimana seharusnya kalian itu menonjolkan citra Islam. Nah, makanya di video kali ini gue akan bahas gimana seharusnya kita ini sebagai seorang muslim, cara berdakwah kita yang semestinya itu gimana. Apakah kita harus tonjolkan simbol-simbol tanpa mengerti esensinya atau kayak gimana? Nah, langsung saja kita ke ceritanya. So, hayya nabda'ul kisah. Nah, Kedan, pernah nggak lu berpikir bahwa dakwah itu selalu harus lewat mimbar? Atau selalu harus lewat tausiah panjang atau debat yang memanaskan suasana? Nah, ada cara lain yang lebih menyentuh, lebih mendalam, yaitu lewat perilaku. Karena kita hidup di zaman di mana informasi berterbaran. Orang mudah berbicara tentang agama, tentang kebaikan, tentang kebenaran. Tapi seringkali suara yang keras nggak selalu menyentuh hati. Kata-kata yang indah tadi itu nggak selalu membawa perubahan. Nah, yang justru membuat orang berubah adalah bukan cuma ucapan kita, tapi tindak laku kita, cuy. Akhlak kalian, sikap kalian, adab kalian. Karena sejatinya dakwah itu adalah cerminan kan. Cerminan dari apa yang kita yakini, apa yang kita junjung, apa yang kita hormati dalam kehidupan. Makanya kadang kita sering berpikir gitu, untuk berdakwah kita tuh harus jadi ustadz dulu loh. Harus bisa ceramah, harus hafal dalil. Padahal sesungguhnya bahkan seorang petarung UFC pun itu bisa jadi pendakwah loh cuy. Seorang pemain bola loh, dia bisa jadi penyebar hidayah. Seorang artis, pengusaha, bahkan pekerja kasar sekalipun bisa membawa cahaya Islam hanya dengan cara dia menjalani hidup. Contoh, gue kasih contoh nih ya. Kita lihat aja Khabib Nurmagomedov, seorang petarung, juara dunia, undefeated, nggak terkalahkan. Tapi lebih dari itu, dia dikenal sebagai seorang muslim yang taat, nggak suka main perempuan, nggak minum-minum, nggak banyak bicara soal agama di depan kamera. Khabib tuh nggak berdakwah, dia nggak ceramah gitu loh. Tapi dunia tahu dia menjaga sholatnya, dia menghormati orang tuanya, bapaknya Abdul Manap Nurmagomedov. Dia respect banget bapaknya, bahkan dia marah kan saat bapaknya dihina, mau dicekek habis tuh si penghinanya, kardus ya kan. Tapi dia tetap rendah hati dalam kemenangannya. Selalu kan kalau lu lihat Habib, dia selalu begini, gua no, yang di atas dia tunjuk Tuhannya, Masya Allah. Dan dia kalau menang selalu bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah. So I wanna say Alhamdulillah, God give me everything. Alhamdulillah, I know you got this, don't like this. Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy guys. I'm gonna smash. Keren. Dan dia menjunjung tinggi nilai-nilai Islam di setiap langkahnya. Itulah dakwah yang nyata menurut gua. Dakwah lewat teladan. Nah mungkin kalau sebagian lu nggak suka UFC, lu nggak tahu siapa sih Habib. Oke, lu pasti suka bola. Gue kasih contoh dari pemain bola. Contoh nyata Sadio Mane, pemain bola asal Senegal.
ex-striker Liverpool, duet sama Muhammad Salah, Firmino. Wah, trio Firmansyah itu keren banget kan. Ini orang bintang Liga Eropa cuy. Bintang, dia bisa beli apapun yang dia bisa pengen beli gitu. Tapi dia apa? Tetap hidup sederhana cuy. Lu lihat aja HP-nya retak. Layarnya retak, dia nggak beli ganti iPhone baru, nggak nyicil iPhone baru kayak kita gitu. Nggak silau dengan kekayaannya. Yang dia lakukan adalah dia bangun masjid, sekolah, rumah sakit. Untuk siapa? Untuk rakyat dia di desanya. Gue pernah dengar ucapan dia apa? Dia hanya membagi sedikit yang hidup bagi kepada dirinya. Jadi apa yang dia dapat dari hidupnya ini ya dia bagikan ke orang gitu. Nah, saat yang ajibnya nih, setiap dia mencetak gol dia sujud cuy. Sujud. Lu lihatlah sujud dia sama Salah dulu sering ya kan. Dan dia juga nggak kampanye tentang Islam. Dia nggak ceramah di mimbar-mimbar Sadio Mane. Tapi perbuatan dia udah jadi seruan dakwah yang lebih kuat daripada ribuan kata. Daripada orang-orang yang hanya, ya mohon maaf gitu, hanya ceramah tapi tidak paham gitu loh. Inilah menurut gua cara dakwah yang sejatinya. Bukan hanya lewat apa yang kita ucapkan doang gitu loh. Tapi lewat apa yang kita lakukan loh. Makanya kita bisa jadi penggerak kebaikan bahkan tanpa kita berkata satu kata pun. Cukup dengan kejujuran dalam kita berdagang, kesopanan kita dalam berbicara, keteguhan kita dalam memegang prinsip, dan kerendahan hati kita di tengah prestasi. Makanya kayak Dan, seorang muslim itu sejatinya bukan hanya dikenal dari ucapannya kan, tapi dari kehadirannya, dari aura kebaikan yang dia tebarkan. Dan dari kenyamanan yang orang lain rasakan ketika bersama dia. Jadi saat orang lain tuh nyaman sama lu. Itu ciri khas muslim banget kan. Sesuai dengan hadis yang Nabi sampaikan. Al-muslimuna man salimal muslimu min lisanihi wa yadi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat. Orang muslim lain itu selamat dari ucapannya, dari tangannya. Nggak menjolimi orang gitu. Makanya coba lu bayangin, jika setiap muslim menjadi cerminan dari akhlak Nabi Muhammad SAW, menjadi pribadi yang jujur, amanah, rendah hati, dan santun, apa yang akan orang pikirkan tentang Islam? Coba, apa kira-kira? Makanya kita sering dengar gitu kan, Islam itu indah, tapi siapa yang akan percaya? Kalau kita sendiri aja nggak memantulkan keindahan itu dalam diri kita, coy. Ayolah Kedan. Sekarang ini, hari ini, dunia ini sedang haus akan keteladanan. Bukan sekedar opini ya, bukan debat, tapi contoh nyata loh. Dunia ini lelah dengan argumen kosong. Tapi ya, dunia akan selalu punya ruang untuk kebaikan yang tulus, yang terlihat jelas dalam tindakan. Makanya kita lihatlah kembali ke sejarah, betapa banyak orang yang masuk Islam justru bukan karena ceramah, tapi karena akhlak pedagang muslim, karena kejujuran mereka, karena cara mereka memperlakukan sesama manusia. Bahkan sebelum ayat-ayat turun di kota Mekah dulu, Rasulullah SAW itu udah lebih dahulu dikenal sebagai Al-Amin. Jadi Al-Amin itu artinya orang terpercaya loh. Satu kota Mekah itu percaya sama Nabi, sama Muhammad sebelum dikenal sebagai Nabi. Nah inilah fondasi dakwah, karakter yang Nabi bentuk. Bahkan sebelum beliau dikenal atau belum dipanggil Nabi, sebelum turun ayat, sebelum turun wahyu, beliau sudah mencerminkan karakter seorang muslim. Makanya siapapun lu hari ini, lu bisa berdakwah ya Dan. Tanpa harus jadi ustadz, tanpa harus hafal banyak dalil. Cukup jadi pribadi lu yang benar, yang tulus, yang istiqomah. Kalau lu atlet, tunjukin sportivitas dan keteguhan dalam menjauhi hal yang haram. Kalau lu pekerja kantoran, jadilah orang yang paling jujur dan bertanggung jawab. Kalau lu seorang pelajar, jadilah yang paling disiplin, paling santun. Karena lewat itulah lu sedang menyampaikan pesan bahwa Islam itu bukan cuma ada di masjid, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat Kedan, setiap langkah kecil yang mencerminkan nilai Islam itu bisa jadi inspirasi besar orang lain loh. Kadang kita aja nggak sadar gitu, kita sedang mengetuk hati orang lain untuk mengenal Islam lebih dalam. Jadi jangan tunggu sempurna untuk berdakwah. Karena kalau semua harus sempurna dulu, nggak akan ada satupun yang berdakwah. Tapi mulailah dengan memperbaiki diri dan izinkan orang lain melihat cahaya itu dalam kehidupan kita.
ya kan? Jadi nggak usah lu harus pakai atribut-atribut kayak Walid, nggak usah lu harus pengen dihormati, pengen dianggap seorang sosok tokoh, tangan lu pengen dicium, pengen dihirup bolak-balik, tangan lu harus ditaruh di kepala. Men, come on, nggak usah lu harus minta kaki lu dicium orang gitu. Tapi kalau akhlak lu tidak mencerminkan sebagai seorang muslim, sebagai seorang atau keturunan apalah, nggak usah lu ngaku-ngaku gitu. Lu cukup lu cerminkan akhlak seorang muslim aja gitu. Jangan lu pendakwah tapi kata-kata yang keluar dari mulut lu justru tidak menonjolkan atau menunjukkan seorang muslim yang baik. Kok bisa seorang pendakwah mengajak kepada perang? Apa Indonesia mau lu ajak perang kemana? Kalau lu bener-bener mau perang, ikut sana ke Palestina. Gak usah lu bikin perang saudara gitu di negara ini, di negeri kami gitu loh. Ya kan? Oke. Balik ke tema. Dakwah itu adalah perjalanan, bos. Bukan perlombaan, bukan siapa yang paling keren, siapa yang paling banyak jemaahnya, bukan. Setiap orang punya cara, setiap orang punya waktu. Tapi selama kita terus berusaha, terus menjaga niat, ya kita sedang berkontribusi dalam misi besar umat ini. Apa? Menyampaikan kebenaran. Dan jika suatu hari orang lain datang kepada lu, terus berkata, aku berubah karena melihat cara lu menjalani hidup, maka itulah keberhasilan dakwah yang sesungguhnya, cuy. Jadi kalau seandainya ada orang yang hijrah, orang yang berubah hidupnya karena melihat gaya hidup kita yang menurut dia baik, menurut dia layak dicontoh, dia melihat pantulan Islam dari keseharian kita, itulah keberhasilan dakwah yang sesungguhnya. Unta merah kita dapat, cuy. Jadi orang jadi berubah karena ngelihat perilaku kita gitu loh, cuy. Bukan karena kata-kata kita yang selalu lu harusnya jaga sholat 5 waktu dong. Tapi kita nggak mencerminkan orang yang menjaga sholat gitu loh, cuy. Aku ya udahlah. Sebelum gua tutup gitu ya, gue punya satu pertanyaan untuk diri kita gitu. Sudahkah gua berdakwah hari ini? Bukan dengan lisan ya, bukan dengan lisan, tapi dengan perbuatan gua. Sudahkah gua berdakwah hari ini? Sudahkah gua berbuat baik tanpa ini ya pengen validasi ya, tapi benar-benar pengen berdakwah gitu loh. Lu udah bantu orang lain belum hari ini? Karena pengen ikhlas lillahi ta'ala gitu ya. Nah, dengan sendirinya perbuatan ikhlas lu itu tadi akan pasti ada orang lihat dan membawa perubahan ke diri orang lain. Itulah dakwah, coy. Bukan lu harus dengan mulut lu koar-koar harus cintai kami gitu. Nggak usah. Kalau lu baik, kalau lu membawa perubahan ke orang lain, insya Allah orang akan cinta sama lu. Bukan karena sosok lu, tapi karena impact atau efek yang lu berikan ke orang lain. Itu. Oke? Jadi menurut gua ya, kita itu diwajibkan untuk berdakwah dengan cara kita masing-masing. Jadi kalau lu nggak hafal hadis, lu nggak bisa berdiri di mimbar bacakan hadis atau ayat, no problem. Cukup tunjukkan kalau lu adalah seorang muslim yang baik, berperilaku baik, tetangga lu nyaman, hidup berdampingan sama lu sedang berdakwah, lu sedang mensyiarkan ini loh Islam yang diajarkan oleh Nabi, ini loh ajaran yang dibawa oleh Nabi kami. Orang nggak takut sama seorang muslim gitu. Jadi kalau ada sampai orang takut karena kita muslim, karena kita ngaji, ada apa dengan pengajian kita? Itu tanda tanya. Ada apa kok bisa orang takut sama pengajian lu? Ada apa? Lu ngapain di pengajian? Apa yang lu kaji? Oke. Nah, video kali ini sampai sini aja. Kalau menurut lo ada yang pengen lu tambahkan, boleh kasih masukan ke gue, boleh. Kita sharing di bawah di kolom komentar, oke? Atau lu punya pengalaman, bang, gue ketemu orang yang
yang kayak gini mirip yang kayak lu ceritain, wah lu boleh sharing pengalaman lu di komen ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Gue ucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah balas kebaikan buat kalian yang nonton sampai akhir. Dan kalau menurut kalian ini layak untuk di-share, monggo di-share ya. Dan kalau kalian mau berteman sama gue, ya kita sharing, kita sesama muslim ya kan. Kita saling belajar lah. Boleh follow gue di Instagram ya, @teukuarma. Follow gue cuy. Nanti gue follow back lu. Tenang aja, gue emang gak sombong. Kan kita niat kita berteman ya kan. Oke, dan sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jazakumullah khair. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.